Dari pembuat soal juga tidak ada melakukan komunikasi dengan juri. Boleh dibuktikan. Saya tahu pembuat soal, tapi saya tidak pernah menanyakan mana soalnya. Soal juga diketik oleh pembuat soal, tidak diberikan kepada staf. Ini jadi baru bukti bahwa soal benar-benar rahasia ya. Saya juga nggak ngerti. Emang tegang. Senyum. Oke anak-anak, kita siap ya. Jadi kami persilakan kepada Ibu Kabid. Baik, kita akan mulai babak wajib rebut untuk regu A. Pertanyaan pertama, berdirinya Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau BGKW memiliki slogan Ten Nutte van het Algemeen. Apa arti slogan tersebut? Untuk kepentingan masyarakat umum. 100 untuk A. Awal yang baik. Mohon tenang, Bapak Ibu tidak merespon. Baik, soal nomor kedua, museum pertama di Nusantara yang didirikan oleh seorang bumi putra dan pejabat kerajaan Surakarta bernama KPA Sosro-Diningrat IV. Apa nama museum tersebut? Museum Radia Pustaka. 100 untuk A. Soal nomor 3. Di kota manakah Museum Basuki Abdullah didirikan? Lemparkan ke B. Siapa yang meminta? Siapa? Silakan. Diperebutkan ya, sesuai dengan peraturan yang telah dibacakan tadi. B, C, D. Baik, Tidak ada ya. Jawabannya Kota Jakarta. ya, kota Jakarta. Soal nomor 4. Sebutkan salah satu tujuan pengadaan koleksi di museum. Untuk tata pameran. Ya, 100 untuk tata pameran tetap ya. Ya, kita lengkapi 100. Iya. Soal nomor 5. Konsepsi pemujaan nenek moyang
dengan menggunakan sarana dari batu besar mulai dikenal pada zaman apa? Zaman Megalitikum. 100 untuk A. Soal nomor ke-6. Siapa pelopor bangsa Spanyol yang mencari jalan langsung dari Eropa dengan melintasi Samudra Pasifik ke Asia atau Kepulauan Filipina pada tahun 1521? Christopher Columbus. Salah. Ferdinand Magellan. Juru bicara. Ferdinand Magellan. Ya, 100. Diingatkan lagi ya. Pas pada saat babak wajib rebutan, biasanya kita lempar ke regu sebelahnya. Ini disilahkan regu yang mana saja, tapi yang menjawab juru bicaranya. Yang sudah tahu jawabannya, bisikkan kepada juru bicaranya, atau juru bicaranya bisa ya. Jadi yang hanya bisa menjawab selain juru bicara itu pada di babak rebutan yang terakhir. Kalau wajib rebutan hanya juru bicaranya. Ingatkan ya. Ya. Kodenya adalah ketika dewan juri sudah bilang salah, langsung pencet bel, ya. Oke, mengerti? Kalau sudah dibilang salah oleh dewan juri, langsung diperebutkan, ya. Baik, selanjutnya, Hari Kebangkitan Nasional atau HKN diperingati setiap tanggal 20 Mei. Hari ini memperingati peristiwa bersejarah pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Peristiwa apa yang dimaksud? Hari Kebangkitan Nasional. Salah. B. Pembentukan organisasi Budi Utomo. 100. 100 untuk regu D. Soal selanjutnya, di manakah naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945? Jalan Pegangsaan, Jakarta Timur, nomor 56. Salah ya, kurang tepat. Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. 100 untuk B. Soal selanjutnya, Prasasti Canggal tahun 732 Masehi, salah satu prasasti tertua di Indonesia dan menjadi bukti berdirinya kerajaan apa? Mataram kuno. 100 untuk A. Pertanyaan selanjutnya, tayangan gambar. Ya, benda ini adalah salah satu koleksi Museum Nasional dengan nomor inventaris 10728A. Apa nama koleksi? Tunggu dulu, regu A bisa menjawab dulu. Bisa dilihat gambarnya, diperbesar teman-teman. Bisa terlihat gambarnya? Regu A 35 detik, lemparkan. Silakan. Dilemparkan. Ya. Cetakan uang KW Aceh. Ya, 100 untuk B. Ya, kita beri tepuk tangan. Dia sudah berakhir untuk regu A. Kita lihat dulu skor sementara. Ya, regu A saat ini dengan skor 400, regu B 300, regu C 0, dan regu D 100. Kita beralih ke soal selanjutnya untuk regu B. Kode soal nomor 2.
Ya, masih tertutup dan tersegel Bapak Ibu. Ya, mohon bersabar. Jangan dikopi, masih diklaim. Sudah ini nomornya. Soal nomor 2, Pak. Kode soal nomor 2 untuk regu B. Soal pertama, lahirnya museum tidak bisa dilepaskan dari kalangan terpelajar dan bangsawan Eropa untuk mengumpulkan benda-benda kuno yang dianggap menarik, indah, dan aneh. Kalangan tersebut di atas lebih dikenal dengan nama Antiquarian. 100 untuk B. soal nomor 2. Gedung apa yang digunakan sebagai Museum Kebangkitan Nasional? Gedung Stovia. 100 untuk B. Soal ketiga, ada berapa jenis koleksi yang dimiliki oleh Museum Batik Indonesia? Sebutkan salah satunya. Batik perkeper. Ulangi. Batik perkeper. Ya, 100. Soal selanjutnya, C.C. Bird mengumumkan bahwa penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh golongan apa? Golongan Waisya. Salah. Golongan Brahmana. Salah. Tidak diperlukan lagi. Jadi yang betul adalah golongan ksatria. Soal selanjutnya, Bentar. Mic itu tolong ditaruh dekat mulut anaknya, enggak terlalu berat. Pegang mic-nya. Tuh suka 10 kilo berat di mulutnya, andai buah ini. Loya sama itu apa? baik, soal selanjutnya, siapa yang merumuskan naskah proklamasi selain Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta di rumah kediaman Laksamana Maida? Muhammad Subarjo. Ya, 100. Oh iya, sorry. Saya pikir Ahmad Subarjo ya. Sudah, tidak usah nihil soal ini. Gimana? Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo. Ahmad. Maka saya langsung sebut 100. Bagaimana pengamat? Muhammad. Oh ya, sudah, oke. Soal kita batalkan ya. Baik, Nomor 6. soal selanjutnya, apa nama organisasi yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 9 Maret 1943 dengan pemimpinnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur? Putera. Iya, 100. Soal selanjutnya, apa nama negara yang diproklamirkan oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat?
ITII Jawa Barat. Salah. A. Berdirinya negara Islam Indonesia. 100 untuk A. Soal selanjutnya, GNCM dikenal sebagai tagline museum di hatiku. Apa kepanjangan GNCM? Gerakan Nasional Cinta Museum. Dan juri? 100 untuk B. Soal selanjutnya, lagu Indonesia Raya untuk pertama kali diperdengarkan di muka umum pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda keberapakah yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928? Kongres Pemuda kedua. 100 untuk B. Soal selanjutnya, tayangan gambar soal 2. Pada bagian depan pintu masuk Candi Mendut dijumpai penampil candi. Relief pada dinding penampil bagian utara Candi Mendut dinamakan relief apa? Relief? Silakan direbut. Jangan lupa pencet dulu belnya. Tidak ada yang bisa berani menjawab. Jawabannya Dewan Juri. Relief Kuera. Relief Guera. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk regu B. Karena tadi ada soal yang juri tanpa sengaja menyebutkan jawabannya, sehingga tidak dipunyai kesempatan tiga regu yang lain untuk menjawab. Maka akan diberikan soal cadangan, tetapi regu B tidak boleh menjawab. Kesempatan ini hanya kepada regu A, C, dan D. Yang langsung pencet ya. Langsung Dewan Juri yang membaca untuk soal cadangan. Dengar baik-baik anaknya. Salah satu koleksi Museum Daerah Kabupaten Sumbawa yang merupakan peralatan permainan rakyat tradisional Sumbawa yang umumnya dimainkan oleh masyarakat di wilayah Moyo Hilir. Alat permainan apakah itu? Silakan regu A, C, dan D. Saya ulang kembali ya. Alat permainan salah satu koleksi Museum Daerah Sumbawa yang merupakan alat permainan rakyat tradisional Sumbawa yang biasa dimainkan oleh para pemain di wilayah Kecamatan Moyo Hilir. Alat permainan apakah koleksi tersebut? Tidak pernah berkunjung ini rupanya. Tidak pernah dibawa. Tadi sudah disebut. Jangan-jangan permainannya juga nggak tahu tuh. Iya. Oke ya, kita Jawabannya? ada yang bisa? Sudah ya, oke. Jawabannya adalah permainan Karaci. Ya, permainan Karaci ya, ini bisa kita jumpai di daerah di Moyo Hilir dan banyak dijumpai di desa Kakiang. Ya, jika ada yang pernah melihat permainan ini di desa Kakiang. Ada tamengnya, ada teannya, ya. Cuman minta salah satu saja. Jadi kalian berkunjung ke museum, ya. Mohon ditampilkan skor sementara, teman-teman. Baik, kita akan membacakan skor sementara untuk regu A 500, regu B 900, regu C 0, dan regu D 50. Kita beralih ke regu C untuk babak penyisihan pertama. Kode soal nomor 3. Masih tersegel, Bapak Ibu pengamat.
Baik, Dewan Juri sudah siap? Izin Bapak Ibu Dewan Juri sudah siap? Baik, soal pertama untuk regu C. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kedudukan museum di bawah pengawasan dan tanggung jawab organisasi apa? Ya, dilanjutkan di Keimin Bunka Sidoso. D100. Soal nomor 2. Untuk menghadapi persaingan dengan tempat rekreasi lain, museum pada saat ini mengembangkan sikap dengan 4 ciri. Sebutkan salah satunya. C, kita lebarkan. Silakan A, B, atau D. Penonton, Dan tahu jawabannya penonton? Dan salah juri? satunya. Tidak ada ya. Yang pertama, berpikir kreatif. 2, menjadikan museum sebagai tempat pendidikan keluarga. 3, menciptakan produk. 4, pemasaran. Ya, mohon diingat ya. Sekali lagi, pertanyaan selanjutnya. Sumpah Pemuda diucapkan di Gedung Keramat 106, Jakarta, yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Sebutkan salah satu isi Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Ya, 100 untuk C. Ya, soal selanjutnya. Sebutkan salah satu prasasti yang menunjukkan berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Sailendra. Salah. A. Prasasti Canggal. Ya, 100 untuk A. Soal selanjutnya. Apa semboyan gerakan 3A Jepang? Ya, kita lemparkan. A. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Ya, 100 untuk A. Soal selanjutnya, lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman setelah disempurnakan liriknya oleh tim lagu tahun 1944 menghasilkan 2 sloka pantun berkait atau berantai. Sloka berapakah yang berisi tentang perasaan luhur terhadap nenek moyang negara Indonesia merdeka seperti tumpah darah, jiwa, dan badan rakyat? C. Silakan direbut. Penonton, Penonton sloka berapa? seloka pertama atau pembuka Nuto lagu Indonesia Raya. Baik, soal selanjutnya. Apa nama persekutuan yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 20 Maret 1602 dengan tujuan menyatukan beberapa perusahaan dagang Belanda yang saling bersaing? C. Silakan direbut. VOC. Yang ditunjukkan oleh Dewan Juri ya. Vereniging us in the Sea Company atau VOC. Ya, 100 untuk B. Soal selanjutnya, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjabat Presiden Republik Indonesia selama 2 periode.
periode pertama tahun 2024 sampai tahun 2004 sampai 2009 dan periode kedua tahun 2009 hingga tahun 2014. Apa nama kabinet yang dibentuk pada zaman SBY dalam 2 periode tersebut? Silakan direbut. Ya, B. Indonesia Bersatu. Indonesia Bersatu, kurang lengkap. Kabinet Indonesia Bersatu. Kurang lengkap ya. Iya, dikurangi 50. Jawaban yang benar adalah Indonesia Bersatu jilid 1 dan jilid 2. Ya, karena 2 periode ya. Baik, soal selanjutnya kita beralih ke tayangan gambar. Pada dinding utara dan selatan Candi Pawon terdapat relief yang sama, yaitu yang menggambarkan makhluk setengah manusia, setengah burung atau berkepala manusia, berbadan burung, berdiri mengapit pohon kalpataru yang tumbuh dalam sebuah jambangan. Apa nama relief tersebut? C. Silakan direbut. Ya, tidak ada penonton. Apa penonton ya? Penonton gak lihat ya. Apa penonton jawabannya? Dewan juri apa jawabannya? Iya, relief kinara, kinari, dan pohon kalpataru. Baik, kita lihat skor sementara untuk keempat regu. Regu A, sementara skornya adalah 700. Regu B 850. Regu C 100 dan Regu D 250. Dan kita beralih ke Regu D. Kode soal nomor 1. Masih tersegel. Baik, kita beri tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi penonton. Ini dia untuk regu D. Soal pertama. Kata museum berasal dari bahasa Yunani yang artinya kuil untuk memuja dewa-dewi inspirasi, pembelajaran, dan patron seni. Apa asal kata dalam bahasa Yunani yang merupakan asal kata museum tersebut? Museum. Iya, 100. Jangan dilepas mic-nya ya. Soal kedua, Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau BGKW merupakan cikal bakal berdirinya Museum Nasional. BGKW didirikan di Batavia pada tanggal, bulan, dan tahun berapa? 24 April 1778. 100 untuk D. Soal selanjutnya, siapa salah satu tokoh penting yang sering dikaitkan dengan kebangkitan nasional dan dipamerkan di Museum Kebangkitan Nasional? Dr. Wahidin. Kurang lengkap. Ya, B. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Iya, 100. Soal selanjutnya, zaman prasejarah berdasarkan arkeologi dibagi menjadi 2 zaman. Sebutkan salah satu zaman tersebut. Zaman batu. Iya, 100. Soal selanjutnya, menurut teori Arab pada abad keberapakah? Salah satu. Baik, kita lanjut Ibu dan juri. Baik, soal selanjutnya, menurut teori Arab pada abad keberapakah Islam masuk ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang orang Arab?
abad ke-7 Masehi. 100 untuk D. Soal selanjutnya, di kota manakah Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli tahun 1927? Bandung. Ya. Iya, 100. Soal selanjutnya, benda cagar budaya yang ditetapkan melalui SK Mendikbud nomor 25/M/2013 adalah naskah apa? Nomor 2. Nomor 255/M/2013 adalah naskah apa? D. Silakan direbut. Yang lain. A, B, C. Penonton? Nggak ada. Dewan juri? Naskah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tulisan tangan Soekarno. Itu Tepuk jawaban. tangan untuk Tepuk Dewan tangan. Juri. Dewan juri 100 untuk Dewan juri ya. Ini skor Dewan juri lumayan banyak. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Keputusan di atas adalah salah satu hasil perundingan apa? Perundingan Linggarjati. 100 untuk D. Soal selanjutnya, siapakah pengemban surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang diserahi kekuasaan oleh Presiden Soekarno? Insinyur Soekarno. Salah. B. Letnan Jenderal Soeharto. Ya, 100 untuk B. Ya, 100 untuk regu B. Fokus. Dan ini soal yang terakhir untuk regu D. Ya, mohon fokus. Tayangan gambar. Relief kapal adalah bukti bahwa kemaritiman di Nusantara serta teknologi perkapalan sudah maju pada masa itu. Di candi apakah tempat relief kapal tersebut digambarkan? Candi Borobudur. 100 untuk D. Iya, kita beri tepuk tangan untuk regu D. Ya. Berakhirlah seluruh soal wajib perebut babak penyisihan pertama. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk regu A, regu B, regu C, dan regu D. Dan inilah skor untuk babak wajib rebut. Regu A, skor sementara adalah 700. Regu B 950, regu C 100, dan regu D 850. Wow, semangat ya untuk regu A, regu B, regu C, regu D. Lebih semangat lagi, kita masih ada 2 babak lagi. Dan langsung saja Bapak Ibu Dewan Juri, kita akan beralih ke babak selanjutnya. Ya, bersiap-siap untuk soal benar salah. Ini tidak pakai bel, nanti dibacakan soalnya. Saya hitung 1, 2, 3. Jadi tidak usah yang baca soal langsung MC. Yang menyebutkan 1, 2, 3 dari juri baru diangkat, ya. Siap? Benar salah A. Benar salah A. Siap anak ya. Ya, siap ya. Jadi kali lagi peraturannya tadi sudah dibacakan, mohon diingat dengan baik-baik. Juru bicara yang mengangkat ya. Soal pertama, Dewan Juri sudah siap? Kata museum berasal dari bahasa Yunani
yaitu Motion, yaitu yang artinya kuil untuk memuja dewa dewi inspirasi, pembelajaran dan patron seni. Dalam bahasa Latin, kata motion diterjemahkan menjadi museum. Benar atau salah? 1, 2, 3. Semuanya benar. Nilai 100 untuk A, B, C, dan D. Soal selanjutnya, Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan oleh Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. PNI didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1927 di Kota Bandung, Jawa Barat. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, jawabannya salah. Jadi yang mendapatkan nilai 100 adalah Tetap jangan diturunkan, B jangan diturunkan. dan D. B dan D yang mendapatkan nilai 100. A dan C tidak mendapat nilai. Ya, mohon tidak diturunkan sampai juri menyebutkan skor ya. Soal selanjutnya, untuk kepentingan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer, Sultan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Benar atau salah? 1, 2, 3. Tahan. Yang Tinggi. jawaban yang benar adalah regu C dan D. A dan B tidak mendapat nilai. Soal selanjutnya, hasil utama berupa perkakas berupa kapak perimbas atau chopper dan alat serpi atau flake, yaitu pada masa prasejarah zaman Neolitikum. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya. B, C, dan D yang mendapatkan nilai 100. A tidak mendapatkan. Jawaban yang benar adalah zaman Paleolitikum. Cagar budaya, mohon didengarkan. Cagar budaya adalah benda, bangunan, struktur, atau situs yang memiliki nilai sejarah. Sejarah, ilmiah, dan budaya yang penting dan dilindungi oleh negara. Konsep cagar budaya di atas dapat kita temukan dalam Undang-Undang 11 tahun 2010. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, jawabannya benar. Berarti yang mendapatkan nilai kembali B, C, dan D. A tidak mendapatkan nilai. Mohon yang diturunkan sampai Dewan Juri menyebutkan skor ya adik-adik. Soal selanjutnya, dalam mewujudkan janji Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia, maka pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah militer Jepang dibentuk satu badan yang diberi nama Dokuritsu Zunbi Inkai atau PPKI. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, jawabannya salah, maka yang mendapatkan nilai B dan D. Ingat jangan diturunkan sampai juri menyebutkan skor untuk semua ya. Salah, yang benar jawabannya adalah Dokurotsu Zumbi Josakai atau BPUPKI. Soal selanjutnya mohon diperhatikan. Pasca Belanda melaksanakan agresi 1 dalam wilayah Republik Indonesia, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi 3 Negara atau KTN yang terdiri dari negara Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. KTN diberikan tugas menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Perundingan yang digagas oleh KTN dalam menyelesaikan konflik kedua negara adalah perundingan Rom-Royen. Benar atau salah? 1, 2, 3. Tahan.
Jawabannya salah. Maka yang benar jangan Diturunkan. Yang benar adalah regu C dan D. Karena jawabannya yang benar adalah perundingan Renville. Soal selanjutnya, lagu daerah yang berjudul Bungong Jempa berasal dari Sumatera Utara. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, yang benar adalah grup B dan C. Karena itu berasal dari Provinsi Aceh. Iya, ini sering sekali kita dengar lagunya. Soal selanjutnya, salah satu cagar budaya tingkat nasional tahun 2013 hingga tahun 2023 berupa teks proklamasi kemerdekaan berada di Kota Jakarta Pusat kategori benda. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, yang mendapatkan nilai regu A, B, dan D. Soal selanjutnya, kita beralih ke soal tayangan gambar. Kode soal benar atau salah A? Ya, pertanyaannya, Presean adalah warisan budaya tak benda dari Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa pertarungan 1 lawan 1 menggunakan alat pemukul terbuat dari batang rotan yang disebut dengan penyalin dan alat penakis terbuat dari kulit kerbau, sapi atau rusa yang disebut indi. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya. Tahan. Jawabannya itu adalah benar, maka yang mendapatkan nilai adalah A, B, dan D. Jadi regu A berdasarkan hasil benar atau salah, regu A mendapatkan 300, regu B 1, 2, 3, Mohon ditampilkan. 6, 7, 8, 800. Regu C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 600. Regu D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, Bu. Delapan. Dicek kembali karena ini benar salah. Tambahan untuk regu A di babak benar salah sebanyak 300. Regu B 800, regu C 600, regu D 800. Total dengan terakhir soalnya nih. Jangan urus itu dulu. 5, 7, 3, 1 juta, Bu. 1 juta. 1000 kok 1 juta. Karena 300, Bu. Ya, kemarin yang 950 ditambah 800. 1750. Ya, 700 yang ini ya, tuh. Jadi dinilai kami regu A 1000, regu B 1750, regu C 700,
D 1.250 ditambah 1.650. Soal rebutan, silakan Ibu. Jadi begini ibu-ibu pendamping, supaya tidak terjadi miss antara kami, juri dan panitia. Jadi mohon juga ibu-ibu pendamping mencatat supaya nanti ketika akumulasi nilai terakhir itu bisa kita cross check bersama. Terima kasih. Jadi Maaf, saya ulangi ya. Soal di penyisihan pertama, cek regu A. Regu A siapa pendampingnya? Soal pertama dapatnya 400, kemudian dapat 100, dapat 200, dapat 300, jadinya 1 juta. 1 juta. 1000, bukan nambah-nambahin ya. Regu B 300, 600, min 50, 200, 800. Regu C 0, 0, 100, 0, 600. Regu D 100, min 50, 200, 700, 800. Kan dapat di setiap selisihnya Bu. Kan dapat 100 pertama, terus dikurangi 50, dapat lagi 200, makanya 240. Terus yang pas dia nih dapat 700, kasalan terdua baik. Terus penyisihan dapat 800, jadi 1 juta terus. 1.750. Saya punya catatan ya. Pakai Excel pun ini juga harus membantu. Kami juri juga harus bertanggung jawab. Ya, mohon pengertiannya Bapak Ibu. Nanti yang berhak bicara adalah pengamat yang sedang ada di siswanya sedang ada di sini ya. Cek ya Bu. Cek juri. Jadi penyisihan pertama, regu A dapat 400, regu B dapat 300, regu C dapat 0, regu D 100. Penyisihan kedua, di mana utamanya adalah regu B, regu A dapat 100, regu B 600, regu C 0, regu D min 50. Penyisihan ketiga itu regu A 200, regu B min 50, regu C 100, regu D 200. Penyisihan keempat ya, soal nomor 1 tuh regu A 0, regu B 200, regu C 0, regu D 700. Benar salah, regu A 300, regu B 800, regu C 600, regu D 800. 800 Pak.
Jadi regu B dan D dengan nilai sama 1750. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Saya akan membacakan skor sementara untuk saat ini sebelum kita berlanjut ke babak penyisihan. Untuk skor sementara regu A meraih nilai 1000. Regu B 1750, regu C 700, dan regu D 1750. Regu B dan regu D skornya sama. Izin dulu, Mak. Jadi lebih baik dibuat per penyisihan nanti, dibuat kolomnya. Oh, mohon scorer jangan tinggal ya, kasihan nanti kalau ada kesalahan nanti pertanggungjawaban kita. Oh, penonton, lanjut. Baik, kita akan lanjut ke babak perebutan. Dewan juri sudah siap. Soal rebutan A. Baik, mohon regu A, regu B, regu C, dan regu D tolong fokus mendengarkan, dan juga panitia jangan lupa juga melihat bel ya, juga juri, siapa tahu nantinya jangan menjawab sebelum ditunjuk nak ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Baik, untuk soal yang pertama, museum negeri yang didirikan di Provinsi Maluku diberi nama. Oh ya, silakan. Iya, baik. Maaf. Regu A itu yang menyala lebih duluan. Silakan regu A. Siwa 5. Iya. Benar, 100 nilainya. Siwa 5. Soal nomor kedua. Sebelum namanya diubah pada tahun 1957 menjadi Museum Jakarta Lama, apa nama sebelumnya museum tersebut? A. Museum Haute Batavia. Iya. Haute Batavia. Ya, Museum Haute Batavia, tapi bisa di depan, museumnya juga bisa di belakang ya. Baik, silakan. 100 untuk regu A. Berikut Batavia. pertanyaan ketiga, silakan. Soal selanjutnya, Batavia's Genootschap van Kusten en Wetenschappen menjadi slogan Ten Route van het Algemeen. Apa arti slogan tersebut? Untuk kepentingan masyarakat umum. Ya, 100 regu A. Soal selanjutnya, ya Ibu langsung menunjuk saja ya. Raja pertama kerajaan Kutai bernama Kudungga. B. Raja kedua bernama Aswawarman dan raja ketiga bernama Mulawarman. Salah. Raja pertama bernama Kudungga, kedua Ya, salah ya nak ya. Jadi jawaban yang benar adalah Mulawarman. Ya, jadi jawaban pertama yang dihitung. Baik, soal selanjutnya. Mohon fokus, mohon tangan di atas bel, teman. Min 50 untuk regu B. Cornelis de Houtman dan rombongannya mendarat untuk Ya, A. Banten. Salah. Regu B, regu A, min 50. Jawaban yang benar adalah Portugal atau Portugis. Baik, soalnya adalah Cornelis de Houtman dan rombongannya mendarat untuk pada tahun 1596 di Pelabuhan Banten setelah menyusuri arah timur Samudra Hindia dan tidak melalui Selat Malaka. Siapakah yang menguasai Selat Malaka? Dan jawabannya adalah Portugis atau Portugal. Soal selanjutnya, peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Khairul Saleh terhadap Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 lebih dikenal dengan nama apa? Regu B. Peristiwa Rengas Dengklok. Ya, 100 untuk regu B. Soal selanjutnya,
perjanjian apa yang dilaksanakan di atas kapal perang Amerika? Regu A. Perjanjian Renville. Ya, 100 untuk regu A. Soal selanjutnya, siapa nama pemimpin rakyat Surabaya melawan sekutu pada tanggal 10? Ya, regu B. Bung Tomo atau Sutomo? Ya, 100 untuk regu B. Soal nomor 9. Setelah BPUPKI telah selesai melaksanakan tugasnya, maka lembaga tersebut dibubarkan pada tanggal 7. Regu A. PPKI. Ya, 100 untuk regu A. Mohon juru bicara yang hanya bicara ya, temannya dibisikkan. Tidak boleh selain juru bicara. Oh bebas. Baik, selanjutnya tayangan gambar. Museum Naskah Proklamasi. Regu B ya. Coba diulangi jawabannya. Museum Naskah Proklamasi. Ya, 100 untuk regu B. Baik, dan ya maaf Bapak hanya pengamat yang boleh memberikan sanggahan atau lainnya. Baik, soal selanjutnya dan soal habis. Nomor 10 dipending dulu. Tadi jawabannya siapa regu B? Apa jawabannya? Siapa yang menjawab? Museum Naskah Proklamasi. Salah. Kurang lengkap. Jadi kurang lengkap. Dikurangi 50 regu B. Bu, jawabannya Bu. Gedung Bangunan Cagar Budaya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Pak, mohon maaf Bapak kan penulis naskah Bapak. Situ aja, tinggal kasih tahu ke kami, nggak perlu memberitahukan no. Mohon izin ya Pak Muiz. Iya, makanya Bapak kasih tahu ke kami nanti ya Pak. Mohon maaf. Regu B kurangi 50. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bapak penyisian pertama. Untuk regu A, regu B, regu C, dan regu D. Dan kita akan melihat skor akhir. Baik, mana semangatnya untuk kelompok A dulu, tepuk semangatnya luar biasa. Semoga beri semangat untuk kelompok regu B, semangat untuk regu C, dan semangat untuk regu D. Dan kita beri tepuk tangan untuk babak penyisian pertama telah selesai. Dan inilah skor akhirnya. Baik, saya baca untuk babak rebutan. Tadi jumlah nilai yang terkumpul di babak rebutan itu adalah 450 untuk regu A. Kemudian regu B itu 100. Kemudian regu D masih kosong dan regu D juga kosong untuk babak rebutan. Total nilainya untuk regu A 1450. Kemudian regu B 1850. Regu C tetap 700 dan regu D juga tetap 1750. Ya, kita beri aplaus buat semua peserta. Baik, terima kasih Dewan Juri. Sekali lagi kami akan membacakan skor akhir, yaitu untuk regu A 1450, regu B 1850, dan regu C 700, dan regu D 1750. Dan selamat kepada regu B dari SMN Negeri 1 Sumbawa maju ke babak final. Ya, selanjutnya kita istirahat 5 menit dulu. Silakan anak-anak. Terima kasih. Ya, terima kasih, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa, semangat, semangat, semangat. Baik Bapak Ibu, live streaming akan kita jeda selama kurang lebih 5 menit. Kami akan segera lanjutkan live streaming berikutnya. Terima kasih sudah menonton untuk penyisihan pertama. Kita break sebentar 5 menit Bapak Ibu. Mohon support
media sosial Museum Daerah Kabupaten Sumbawa dengan cara like dan di komen dan di share juga ya Bapak Ibu. Terima kasih.